Puji Tuhan, saudara-saudara, salam. Selamat siang menjelang sore hari ini. Bersyukur kita kepada Tuhan bisa berjumpa kembali melalui tayangan YouTube ini, video ini. Saya ingin menyapa jemaat GPD Sola Gracia, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada, entah saudara di rumah, di mobil, atau di tempat pekerjaan. Saya percaya saudara senantiasa terus ada dalam perlindungan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Kesempatan ini saya rindu akan menyampaikan pesan firman bagi saudara jemaat Tuhan dan siapa saja yang mendengarkan tayangan firman Tuhan ini, kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Namun sebelum saya menyampaikan firman, mari kita mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami kembali rindu diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah, Engkau buka rasa firman Tuhan oleh kuasa Roh Kudus. Ia akan memberikan kekuatan, pengharapan baru dalam kami melayani dan mengiring Tuhan. Karena ketika firman-Mu ada di dalam kami, maka kami terus kuat di dalam Tuhan, apapun keadaannya. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu dan urapi jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini. Kami percaya lewat firman Tuhan, kami raih berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mau baca firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-14. 1 Korintus 3 ayat 14 berkata demikian. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Saudara, hidup yang kita jalani ini diibaratkan sama seperti seorang pekerja. Melayani Tuhan juga adalah bagian dari kita sedang bekerja. Kok melayani Tuhan bekerja? Iya. Saudara, firman berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya bahwa dalam kita menjalani hari-hari hidup ini, dalam hal keselamatan yang Tuhan sudah berikan, kita tidak hanya berdiam diri saja. Kita tidak hanya pasif saja. Tetapi Tuhan mau adanya action, tindakan yang disebut satu gerakan atau satu pekerjaan yang kita tunjukkan kepadanya untuk kita lakukan untuk Tuhan. Sehingga tadi saya katakan bahwa melayani Tuhan sama seperti kita seperti seorang pekerja yang sedang bekerja. Dan dalam melakukan sesuatu, dalam bekerja itu dituntut kesetiaan, ketaatan, bahkan kesungguhan dalam mengerjakannya. Kalau engkau tidak taat, engkau tidak sungguh-sungguh, mustahil engkau akan mendapat hasil dari pekerjaan itu. Kadang orang berkata, saya ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh, nggak akan dapat hasil yang maksimal. Nah, firman berkata, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji. Dan dalam mengerjakan sesuatu itu disebut sebagai sebuah proses. Yang dalam perjalanan kehidupan kita ini terkadang dihadapkan pada banyak tantangan. Dan ternyata konteks dalam kita mengerjakan sesuatu itu untuk Tuhan, memang tidak sedikit tantangan, persoalan, pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini. Dari semua tantangan yang kita hadapi itu adalah bagian dari sebuah proses kita diuji. Seperti apa kita katakan? Diuji. Nah, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, dan inilah yang dicari oleh Tuhan. Saya dan saudara-saudara, setiap hari, setiap saat kita diuji, saudara-saudara. Ada saja hal-hal yang datang dalam diri kita, saudara-saudara, yang pada intinya sebetulnya untuk menguji saya dan saudara. Dalam kita melayani dan mengiring Tuhan. Ayub dalam perjalanan hidupnya diuji oleh Tuhan. Tuhan izinkan dia mengalami sebuah proses itu. Yusuf dalam kitab firman berkata, dia melewati berbagai tantangan. Dia diuji. Tuhan izinkan dia mengalami ujian seperti itu. Nah, dan mereka menang dalam ujian-ujian itu. Demikian juga dengan saudara dan saya. Apa kuncinya mereka menang? Firman berkata, karena mereka tahan uji. Amin. Tahan uji. Iya. Mereka tidak cepat menyerah. Ya, kurang lebih seperti demikianlah. Mereka tidak putus asa. Tetapi mereka mau tetap terus kuat, dan saya mau sampaikan, menghadapi keadaan-keadaan seperti itu bukan kuatnya kita, saudara, tetapi minta kekuatan yang dari Tuhan.
tahan uji. Dan orang yang tahan uji ini, saudara, firman berkata, ia akan mendapat upah. Sekali lagi, orang yang tahan uji, ia akan mendapat upah dari apa yang dia alami, apa yang dia rasakan dalam perjalanan hidupnya. Saya mau hubungkan dengan kehidupan kita, saudara-saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah yang mendengarkan tayangan ini. Saya tidak tahu, saudara, apa yang saudara sedang hadapi dalam perjalanan hidupmu. Dalam engkau melayani, dalam engkau mengiring Tuhan, terkadang Tuhan izinkan engkau mengalami masa-masa sulit, sukar. Kadang engkau mengalami keadaan-keadaan yang mungkin tidak menguntungkan, atau mungkin sedang mengalami sakit, penyakit, penderitaan, pergumulan yang rasanya silih berganti datang dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Firman berkata di sini dalam tulisan firman Tuhan, engkau harus tahan uji. Rasul Paulus pernah berkata kepada Timotius, jadilah kuat dalam Tuhan. Saudara, kuat di dalam Tuhan, maka orang yang kuat inilah yang dapat bertahan. Kalau orang nggak kuat dalam Tuhan, dia nggak akan dapat bertahan. Alkitab tidak memberi jaminan orang yang mengandalkan diri dengan kekuatannya ini, dia bisa bertahan. Justru yang Alkitab jamin adalah orang yang mengandalkan Tuhan, maka itu yang ada jaminan. Maka dia akan dapat mampu mau bertahan. Dan ini pemahaman Alkitab yang saya percaya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya ini, ya dan amin bagi saudara dan saya. Saudara sedang mengalami masa-masa sulit, saudara. Ya katakanlah mungkin nyaris putus asa, tapi saya mau sampaikan jangan engkau putus asa. Nyaris engkau kecewa, tapi saya mau katakan jangan pernah engkau kecewa. Dengan keadaan yang ada di sekitarmu, baik dalam hidup pribadimu, mungkin ke dalam kehidupan keluargamu. Engkau dengan suami, istri, atau juga pun dalam pekerjaanmu. Saya mau sampaikan kepada saudara. Dari waktu datang kepada waktu engkau terus diuji. Kalau begitu sampai kapan Pak Pendeta ujian itu selesai? Sampai kapan ujian itu berakhir? Ya kalau manusia sudah meninggal baru nggak ada ujian lagi. Pada prinsipnya kan ujian kalau dalam konteks anak sekolah adalah untuk supaya dia naik tingkat, dia naik level, saudara-saudara. Nah, saya sampaikan kepada kita juga. Tuhan izinkan itu agar supaya kehidupan kita menjadi satu pribadi yang naik, bukan turun, kata firman Tuhan. Menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kehidupan yang berkualitas, yang bermutu, yang terus naik, tambah naik. Artinya adalah naik level. Setelah ujian pertama selesai, naik level berikut. Ujian berikut, naik, selesai. Kita terus bertahan, naik pada level selanjutnya, naik pada level selanjutnya. Sampai kita mencapai pada kesempurnaan. Saudara-saudara. Dan untuk mencapai kesempurnaan itu adalah mereka yang berhasil melewati dari berbagai tantangan-tantangan itu. Ibaratnya ya sampai finish, sampai final. Mereka yang tahan uji. Dan apa kata firman Tuhan? Mereka yang tahan uji. Mereka yang tahan uji akan mendapat upah. Amin. Orang cenderung segera ingin mendapatkan upah. Tapi dia tidak mau proses. Dia mau berkatnya, dia tidak mau proses. Saya pernah berkata di jemaat Sola Gracia di sini, Tuhan lebih menghendaki proses daripada berkatnya. Kalau manusia terkadang ya lebih mau berkatnya daripada prosesnya. Tetapi Tuhan mau prosesnya daripada berkatnya. Karena proses akan menuju kepada kematangan kehidupan iman, kehidupan rohani saudara dan saya. Dan itu yang dicari oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah, ia akan mendapat upah. Sekali lagi, mereka yang tahan uji, yang berhasil melewati berbagai proses dan tantangan itu dan dapat tetap bertahan, mereka akan mendapat upah. Saudara sedang mengalami masa sulit, tapi sudah tetap bertahan dalam kesetiaanmu melayani mengiring Tuhan. Mungkin silih berganti pergumulan yang saudara-saudara hadapi, ya. Dan saudara tetap mau bertahan setia kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Saya percaya ada waktu Tuhan. Ada saatnya. Tuhan yang berjanji ya dan amin bagi setiap kita yang setia, yang sungguh-sungguh, yang tetap mau bertahan. Minta kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan berikan saya kekuatan. Kekuatan ekstra agar saya mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Dari ujian demi ujian yang saya hadapi dalam perjalanan hidup.
Saya mau baca satu ayat dalam tulisan firman Tuhan yang sudah sering saya sampaikan. Dalam kitab suratan Petrus, 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Artinya ini biasa-biasa saja sebetulnya. Sebaliknya bersukacitalah. Saudara, mereka yang melewati proses demi proses yang dikatakan bagaikan apa nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, itu bukan hal yang luar biasa. Itu adalah bicara proses pembentukan Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan sedang membentuk saya, Tuhan sedang membentuk saudara. Dan dalam proses pembentukan ini, saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan mau kita tetap bertahan, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan ketika kita mampu melewati semuanya itu, ada upah. Saudara-saudara, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Alkitab berkata, kita dikaruniakan tidak hanya untuk percaya saja kepada Kristus, tapi menderita juga untuk Dia. Yang Alkitab katakan, setiap orang yang mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Saudara, penderitaan Kristus untuk menyelesaikan dosa. Iya. Kalau Kristus tidak mati di kayu salib, tidak ada penyelesaian dosa. Maka dia menderita di kayu salib untuk menyelesaikan dosa. Agar kehidupan saudara dan saya dimerdekakan dari dosa. Begitu juga apa kata firman Tuhan dalam konteks penderitaan. Sebagai sebuah proses dalam kehidupan kita untuk membawa kita pada satu kehidupan yang lebih lagi untuk mengalami pemulihan. Saudara-saudara yang jemaat dikasih Tuhan, maka ayat terakhir berkata dalam tulisan firman Tuhan di sini, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Katakan amin, puji Tuhan. Saya mau balik kepada ayat pokok tadi dalam tulisan firman Tuhan. Ia akan mendapat upah. Mari tetap mau bertahan apapun keadaannya saudara-saudara, sambil tetap setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kau sungguh-sungguh maka upah menantimu. Yang terbesar adalah bicara tentang upah keselamatan. Amin. Ya. Upah keselamatan yang Tuhan siapkan bagi engkau dalam engkau menjalani hari-hari hidup ini. Sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Sampai kita mengakhiri hidup di dunia ini. Saudara-saudara jemaat dikasih Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan khususnya jemaat GPI Sola Gracia, saya mau sampaikan sebelum saya akhiri renungan. Natal jemaat GPI Sola Gracia di tempat ini kita adakan pada tanggal 19 Desember, Minggu 19 Desember 2021. Nah, kita mengadakan ibadah 3 kali ibadah, jam 8, jam 10, dan jam 5 sore. Nanti saya akan sampaikan kuota per sekali ibadah, karena mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, agar kita bisa dapat melaksanakan kegiatan ibadah. Ibadah kita tanggal Minggu 19 Desember 2021, kuota ibadah pertama jam 8, jam 10 dan jam 5 sore. Doakan rencana Natal ini, kiranya Tuhan tolong dan seluruh jemaat Tuhan diberi kesehatan untuk bisa hadir dalam acara ini sesuai dengan kuota yang nanti akan saya sampaikan kepada jemaat. Puji Tuhan, Tuhan berkati Bapak Ibu. Salam dari saya, istri dan keluarga untuk Bapak Ibu saudara berada di rumah atau dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami setia dan sungguh-sungguh. Ketika kami sungguh-sungguh bertahan dalam keadaan apapun, dalam kesusahan kesulitan apapun, Engkau izinkan kami mengalami berbagai proses sebagai sebuah ujian dalam hidup kami untuk kami naik tingkat, maka kami percaya ada upah yang menanti menjadi bagian kami. Hamba berdoa jemaat yang ada di rumah, khusus jemaat GPI Sola Gracia, Tuhan tolong berkati mereka, keluarga, rumah tangga, tilik mereka dalam kesetiaan. Hamba berdoa, berkati mereka dengan segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani, kehidupan mereka terus bertambah bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau ada jemaat Tuhan yang sakit, Engkau sembuhkan, yang lemah beri kekuatan yang dari Tuhan. Mereka terus berharap mengandalkan Tuhan dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan mereka dalam tangan-Mu, berkat jasmani rohani jadi bagian mereka sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara Bapak Ibu sekalian. Amin.